Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan 10 kebiasaan buruk kita penyebab kita menjadi osteoporosis. Nah, osteoporosis itu apa sih, Pak? Itu adalah kekeroposan di tulang-tulang kita. Kita semakin tua umurnya kita, kepadatan tulang-tulang kita di dalamnya itu semakin keropos. Kita nggak pernah rasa sakitnya. Waktu sakitnya kita baru tahu tulang patah, ini patah, itu retak. Ya itulah namanya osteoporosis. Banyak yang kena pada wanita yang sudah lansia, yang sudah stop menopause. Untuk laki-laki juga mungkin cuman persentasinya adalah 60-70% wanita, 30% pria. Nah, gejala osteoporosis dikenal sebagai penyakit silent disease. Nah, ini pengidap nggak berasa bahwa dia ada penyakit sama sekali. Diam-diam, totonya terpleset jatuh, ya udah dah tulangnya patah. Kok gampang begitu? Dulu saya jatuh nggak patah, ya karena dalamnya sudah keropos. Nah, gejala-gejalanya itu adalah nyeri tulang punggung, nyeri leher, tubuhnya bongkok. Itu salah satu dari gejala osteoporosis. Yang pertama adalah estrogen yang rendah. Apa itu? Based on research dari Dr. Paul Pitzkoski dari Virginia Mason Medical Center, dia bilang biasanya penyebab osteoporosis itu pada wanita, yaitu waktu wanita memasuki menopause, yaitu akan mengalami penurunan drastisnya estrogen hormonnya. Jadi berkurangnya kadar estrogen memicu akselerasi bone loss, kepadatan tulang, yaitu menghilangkan atau mengurangi kualitas tulang kita. Yang nomor 2, laki-laki testosteronnya rendah. Nah, jika estrogennya wanita turun menjadi osteoporosis, laki-laki juga testosteronnya rendah juga bisa kena osteoporosis. Jadi jangan anggap hanya wanita, laki-laki pun juga bisa kena osteoporosis atau kepadatan tulangnya jadi kendor. Nah, itulah yang harus para laki-laki dan perempuan kalau sudah lansia, karena kadar hormon testosteronnya sama estrogennya turun, harus hati-hati menjaganya. Nomor 3 adalah ketidakseimbangan hormon. Kalau tadi kita bicarakan testosteronnya laki-laki turun, estrogennya wanita turun, itu menjadi osteoporosis. Yang ketiga pun juga growth hormonnya kita kalau lagi turun, yaitu hormon paratiroid pun tidak produksi, itu juga bisa efek kepada badan kita menjadi osteoporosis. Nah, berarti apa? Ya, hormon itu harus seimbang, baru kita sehat. Tulangnya baru padat. Kalau hormonnya nggak seimbang, itulah efeknya kepada tulang-tulang kita. Biasa kalau penyakit yang namanya osteoporosis, itu memang nggak ada obatnya. Solusinya apa? Ya kita harus menerapkan pola hidup, gaya makan yang sehat. Asupan gizi yang bagus, jangan racun yang dimakan. Harus yang alami, yang sehat, yang baik, yang fresh yang kita makan. Pola hidup sehat ini yang bisa memicu kita memproduksi hormon yang bagus. Membalikkan hormon kita yang tadinya malas produksi, dipicu supaya bisa produksi. Nomor 4 adalah kekurangan kalsium. Nah, ini biasa kita makan pun jarang makan yang penuh dengan banyak kalsiumnya. Hanya kita mesti tambah asupan vitamin di kalsium. Adanya di kalsium apa aja, Pak? Banyak semestinya, cuman karena kita pilih makan, kurang kalsiumnya di badan kita. Karena di dalam organ kita nggak butuh kalsium. Di tulang kita butuh kalsium. Hormon kita
perlu dipicu juga dengan adanya kalsium. Nah, jadi mau nggak mau, pembentukan memperbaiki tulang butuh kalsium. Nah, bagaimana kita meningkatkan kalsium kita? Ya harus dari makan atau dari multivitamin. Kita harus jaga pola makan kita yang bagus untuk kita bisa meningkatkan di dalam badan kita, mencukupi kadar kalsiumnya yang bisa menumbuhkan tulang-tulang kita supaya tidak jadi kropos. Nomor 5 adalah seringkali kita kekurangan vitamin D. Untuk kita meningkatkan tulang jangan kropos, kita perlu kalsium. Nah, kalsium itu tergabung dari vitamin D sama vitamin K. Kalau kita mau spesifik, vitamin D3 sama K2 kalau intinya. Nah, dari vitamin D, dengan kekurangannya vitamin D di badan kita itu, salah satu bisa menurunkan kepadatan tulang kita. Jadi gimana dong? Vitamin D fungsinya apa? Ya, vitamin D itu menguatkan kepadatan tulang kita. Bisa dapatnya dari mana? Dari makanan, salah satu juga dari sinar matahari. Kita harus dijemur setiap pagi badan kita. Hanya 15 menit. Jangan lama-lama. Antara jam 9 sampai jam 9.30 atau 9.15 cukup. Itu menambah daya serap dari matahari, meningkatkan kita punya vitamin D. Nah, nomor 6 adalah pola hidup yang tidak sehat. Apa sih, Pak? Nah, kalau kita tadi bilang, dari kita perlu kalsium, kita perlu vitamin D3, perlu K2 punya vitamin untuk asupannya. Sekarang, kita kalau dengan males-males setiap hari, yang ada kalau orang bilang bahasa kerennya itu sitting disease. Apa sih, Pak? Yaitu adalah nonton TV, diam sepanjang, atau cuma nanya kerja duduk setiap hari ketik, nggak gerak, ototnya nggak pernah di-stretching, nggak pernah distimulasikan, tulangnya kita sama syaraf-syarafnya kita. Inilah yang menjadikan kita punya hormon juga jadi malas, tidak dipicu, jadi malas memproduksinya, ya bisa mengendorkan kepadatan tulang-tulang kita sendiri. Nah, nomor 7 adalah kondisi tiroid. Orang kan sering banyak tiroid kiri, tiroid kanan. Itu balik lagi hormon kan? Ketidakseimbangan hormon bisa memicu menjadikan kita osteoporosis. Dia memakan kita punya kalsium-kalsium, dibuangkan. Nah, inilah ketidakseimbangan gizi kita, jadilah kita tiroid. Dari tiroid, jadilah kita punya osteoporosis juga salah satu menjadi tulang kropos. Nah, nomor 8 jarang diketahui publik adalah merokok. Hah, Pak? Merokok bisa mengkroposkan tulang? Nah, ini jarang banyak diketahui publik. Bukan hanya paru-paru kita kena, at the same time juga dia memperhambat tubuh untuk menggunakan vitamin-vitamin yang kita makan itu bisa dimanfaatkan sebagai khasiat untuk badan kita, malah dia ngeblok dengan rokok. Jadi paru kena, tulang pun kemungkinan bisa jadi osteoporosis lebih cepat daripada umurnya kita. Maaf ya, pada perokok kalau bisa dikurangin, kalau bisa juga dihindari kalau kita lagi penyakit osteoporosisnya mulai kropos tulangnya kita. Nomor 9 ini adalah dari obat-obatan. Seringkali kita kan kalau sakit ya makan obat, kalau sakit makan obat. Dan di dalam obat-obat biasanya mengandung ada beberapa nama ini yang akan bisa mengkroposkan tulang-tulang kita karena kalsium kita akan disedot. Aneh kan ya, makan obat masa bisa tulang kropos. Nah, inilah banyak orang belum sadar. Obat-obat yang tergolong anti-seizure dapat mempengaruhi kondisi tulang. Di dalamnya anti-seizure itu obatnya banyak macam-macam seperti cortison, prednison, glucocorticoid, dan hydrocortisone. Ini semua obat-obat ini yang jahat untuk tulang kropos kita.
Nah, especially ada di dalam komponen kata-kata obat ini, biasanya ada obat-obat kita yang obat kita sering makan darah tinggi lah, obat macam-macam lah, namanya asma lah, batok lah, obat paru-paru lah. Ini akan mengisap kita punya kalsium dan mengendorkan tulang-tulang kita. Nah, sekarang nih saya ada tips untuk penderita osteoporosis. Apa aja tipsnya? Yuk kita pelajarin ya. Tips yang pertama, kalau kita kena osteoporosis, adalah kekurangan kalsium. No, bukan. Kalau orang bilang, makan kalsium yang lebih banyak, itu salah. Boleh makan kalsium untuk membantu, but bukan meninggikan dosis kalsium supaya kita melebihi dari kepentingan badan kita punya kalsium. Dengan kelebihan itu menjadi saluran darah kita mampet dengan banyak depository atau genangan kalsium-kalsium itu yang jadi mengeras, ngegumpal, yang menjadilah pecahnya stroke atau kolesterol tinggi kita. Seharusnya kalau kita udah ada osteoporosis, yang membuat kalsium di dalam tulang kita itu yang padat adalah vitamin D3 sama K2, dan hormon-hormonnya kita perbaiki, stresnya kita kurangi, itulah obatnya. Tips nomor 2, dengan adanya osteoporosis, kita harus banyak jemur matahari. Cuman bukan berarti satu harian kita jemur, pada kebakar semua badan kita, nggak karuan. No, bukan seperti orang bule dibakar, jemur sampai merah-merah kayak gitu. No, kita harus rutin setiap hari setengah jam atau 15 menit. Kalau saya kasusnya, saya akan buang waktu 15 menit, dijemur di bawah sinar matahari langsung, kulit-kulit saya, sampai tangan saya segala ya, jam 9 sampai jam 10. Hanya 15 menit. Nah, dengan jemur itu, di dalam matahari, sinar matahari banyak kandungan vitamin D yang baik untuk kita punya tulang osteoporosis. Makanya, kalau kita lihat, petani jarang yang penyakit osteoporosis karena setiap hari jemur. Nah, kalau kita yang sering di kota, seringkali kena banyak osteoporosis karena kurang jemur, kurang makan vitamin yang penuh dengan kalsiumnya. Nah, biasanya kalsium itu tergabung dari vitamin D sama vitamin K yang padetin kita punya tulang menjadi kalsium. Itu yang kombinasi yang sebenarnya. Nah, apabila Anda suka video ini, seperti biasa, kasihlah kami banyak jempol dan klik subscribe di channel kami dan share kepada teman-teman yang belum mengenal hidup sehat. Ketik www.hydrofarm.co.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan ketik pula, kasih kita komentar atau ide atau pertanyaan yang Anda masih ragu atau tidak jelas. Kami akan usahakan satu persatu menjawabnya. Good in, good out. Salam sehat. Thanks for watching.